perdebatannya. Oke, sebelum memulai perdebatan, beberapa em, pengingat sebelum memulai ya. Pertama, mohon untuk mengatur waktu sendiri juga. Mungkin aku akan bantu di pojok kanan atas Zoom, nanti kelihatan di situ aja. Tapi juga harapannya teman-teman punya pengatur waktu sendiri supaya nanti kalau aku terkeluar kita bisa punya backup timer. Kemudian yang kedua, mohon untuk menyebutkan preferensi interupsi sebelum menyampaikan pidato. Apakah angkat tangan atau menghidupkan mic melalui kolom komentar, silahkan sebutkan saja. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, eh, karena semuanya ingin ini menjadi pengalaman yang menyenangkan, maka tolong untuk tidak menyinggung hal-hal yang bersifat pelanggaran etika, tidak membawa sara, tidak menyinggung debater lain, berdebatlah sesuai dengan etika yang seharusnya. Tanpa berlama-lama, saya undang bicara pertama di tim pro, silakan. Cek, cek. Apakah audible? Terdengar. Oke, untuk preferensi POI bisa langsung unmute aja. Kami isu sensitif hanya untuk kepentingan debat tidak mencerminkan ideologi pribadi. Speech akan aku mulai dalam 3, 2, 1. 3 pembingkaian sebelum memulai perdebatan. Pertama, bagaimana kepentingan dan karakterisasi seniman pandangan progresif ini? Sedari awal mereka ingin mengekspresikan pandangan dari sisi si seniman dengan cara misal membuat lukisan, membuat lagu dan lain sebagainya sebagai bentuk dari karya-karya mereka. Tapi yang kedua, artinya mereka paling peduli dengan isu-isu yang terjadi dan nilai-nilai progresif yang ada di dalam negara tersebut. Makanya mereka ingin menuangkan ke dalam karya mereka karena mereka adalah seniman, makanya mereka ingin untuk menuangkan dengan sesuai dengan passion mereka. Tapi yang terakhir, sebagai seniman progresif, mereka bukan hanya mau untuk dilihat karyanya, namun mereka juga mau diapresiasi karyanya dan di satu sisi mereka juga ingin mengekspresikan nilai-nilai yang mereka anut. Karena seni sifatnya bebas, sehingga mereka tidak mau bisa ditahan kreativitasnya hanya karena mereka hidup di dalam negara yang konservatif. Makanya apa? Mereka tidak ingin untuk mengadvokasikan nilai-nilai yang bukan dari pandangan mereka, ya, karena sebagai seniman harusnya mereka bisa bebas untuk mengekspresikan karya mereka sendiri. Tapi yang kedua, bagaimana penggambaran negara konservatif itu sendiri? Satu, di negara-negara konservatif banyak nilai-nilai kemanusiaan yang tereduksi seperti misalnya kebebasan perempuan atau kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Artinya ada batasan-batasan hak-hak kepada kaum-kaum tertentu karena kepercayaan budaya atau karena kepercayaan budaya. Tapi yang kedua, makanya tingkat kemanusiaan di negara-negara konservatif itu lebih rendah daripada negara-negara progresif, banyak kekerasan dan lain sebagainya terhadap kaum-kaum tertentu. Makanya kita sebagai seniman, mereka notice hal tersebut, makanya tidak ingin untuk selalu mengadvokasikan nilai-nilai konservatif dan ingin untuk misalnya adanya mengadvokasikan nilai-nilai yang progresif. Tapi ke terakhir, apa sih yang sebenarnya kita mau? Kita mau untuk seniman bisa tetap berkarya progresif dan kebahagiaan bagi para seniman ini tanpa harus misalnya ada batasan-batasan tertentu terhadap karya-karya mereka. Tapi kedua beban pembuktian sebagai pro. Satu, kenapa ini memenuhi kepentingan aktor dalam segi kebebasan dan juga advokasi? Tapi yang kedua, bagaimana karya ini bisa mempengaruhi tingkat kepedulian masyarakat terhadap support dan juga progresif itu sendiri. Tapi yang harus oposisi jelaskan adalah kenapa pada akhirnya kebebasan akan tetap ada di sisi mereka di saat orang-orang seniman ini tidak akan lagi mengangkat isu-isu progresif di saat mereka adalah orang-orang yang progresif. Tapi masuk ke dalam isu pertama akan membicara mengenai matriks kebahagiaan seniman. Beberapa hal yang harus dipahami dalam seni adalah satu, seniman memiliki pandangan yang bebas terhadap karya seni mereka, tapi yang kedua, seniman akan merasa bahwa satu-satunya media untuk mengangkat isu-isu hanya bisa dari karya seni mereka sebagai bentuk ingin menyuarakan permasalahan atau isu-isu yang eksis di negara mereka karena mereka adalah seniman yang bisa sesuai dengan profesi mereka. Kami tidak ingin seniman harus menghilangkan bentuk-bentuk kreativitas mereka hanya karena hidup di dalam negara yang konservatif. Saya rasa seperti di konteks saya tadi, masyarakat negara konservatif itu terspektrum. Ada yang misalnya abu-abu, ada yang konservatif, atau misalnya ada juga yang progresif juga. Artinya apa? Artinya akan tetap ada kok orang-orang yang akan mendukung seniman-seniman ini dari sesama spektrum masyarakat mereka. Kami tidak ingin mengambil burden bahwa kita akan memaksa orang-orang konservatif untuk mendukung isu-isu progresif karena ini akan sangat sulit dan tidak akan terjadi. Sehingga yang kita mau adalah untuk menyadarkan bahwa masyarakat-masyarakat progresif ini tidak sendirian dengan karya-karya seni yang kita munculkan dengan karya-karya seni dari seniman ini. Alasan kenapa seniman itu ingin mengangkat isu-isu yang ada karena misalnya ada ketidakadilan misalnya, karena misalnya memakan korban dan lain sebagainya. Makanya muncul tendensi mereka untuk seniman
seniman-seniman ini mau menyuarakan isu-isu progresif, misalnya LGBT, feminisme, dan lain-lain yang dianggap tabu. Inilah yang pada akhirnya menjadi support untuk orang-orang kaum progresif bahwa mereka memiliki pilihan dan tidak sendirian. Makanya bentuk dari karya seni ini sangat penting, juri. Sebagai seniman akan ada rasa kepuasan untuk bisa mengangkat isu-isu sebisa mereka yang berkorelasi dengan nilai yang mereka anggap, yang mereka anut. Tapi jika mereka gagal atau mereka harus misalnya memaksa diri mereka mengangkat nilai-nilai yang tidak sejalan dengan mereka, maka akan ada rasa penyesalan, akan ada rasa ketidakpuasan terhadap diri mereka, terhadap karya seni mereka. Makanya kita sebagai seniman ini, makanya kita tidak ingin seniman-seniman ini hidup di dalam penyesalan, tidak bisa mengekspresikan diri mereka secara maksimal, tidak bisa membuat karya seni sesuai dengan kemauan mereka. Makanya yang kita mau adalah untuk mereka tetap bebas dalam mengekspresikan. Tapi isu kedua akan membicarakan mengenai advokasi. Bagaimana ini merupakan bagian dari advokasi. Tapi mari kita gambarkan. Sebenarnya seberpengaruh apa sih karya seni dan bagaimana penggambaran karya seni itu sendiri. Pertama, saya rasa seni ini akan sangat melekat dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Sesederhana misalnya saat kamu mendengarkan lagu tiap hari, kamu mandi, makan, dan lain sebagainya selalu mendengarkan lagu. Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kamu. Tapi yang kedua, atau bagaimana banyak isu-isu yang diangkat melalui lukisan-lukisan yang pada akhirnya menjadi suatu diskursus secara di dalam masyarakat. Artinya apa? Artinya karya seni sudah sangat menempel dengan manusia dan di status quo, dan ini adalah satu-satunya media yang bisa digunakan untuk mengadvokasi oleh para seniman-seniman ini. Inilah yang menjadi alasan kenapa bentuk advokasi-advokasi yang paling bisa diterima adalah melalui karya seni. Kenapa? Satu, bentuknya menyenangkan, tidak misalnya seperti demo misalnya atau anarkis dan lain sebagainya turun ke jalan, bakar ban dan lain sebagainya. Tapi ini melalui media-media yang menyenangkan, misalnya musik atau bagaimana lukisan-lukisan. Tapi yang kedua, ini mudah untuk mendapat dukungan karena kamu menghasilkan suatu karya seni, bukan misalnya menghasilkan suatu kericuhan atau kerusuhan. Makanya apa? Mudah untuk mendapatkan dukungan dan mudah untuk misalnya ter-highlight. Makanya bentuk-bentuk penolakan atau misalnya boykot yang akan dibawakan oleh sisi oposisi itu tidak akan terjadi karena ini bukan demo, ini bukan bentuk-bentuk anarkis yang dianggap akan merugikan masyarakat. Makanya kita butuh seniman ini agar tidak merasa hanya boleh misalnya mengadvokasi nilai-nilai konservatif aja di dalam negara mereka, tapi mereka juga bisa mengadvokasi nilai isu-isu yang progresif karena sejalan dengan nilai-nilai yang yang dianut oleh seniman-seniman ini. Karena hal tersebut tidak sejalan karena makanya mari kita tarik kembali kepada kepentingan seniman ini. Pertama, setidaknya kita memberikan kepuasan kepada seniman untuk dua hal. Satu, menghasilkan karya seni sesuai apa yang mereka mau, sesuai apa yang mereka anut sebagai kepentingan aktor dari MOSI. Tapi yang kedua, secara makro mereka bisa mengadvokasi nilai-nilai yang sesuai dengan diri mereka dan mereka bisa melindungi aktor-aktor progresif di dalam negara-negara konservatif di mana mereka adalah minoritas. Karena inilah yang merupakan bagian dari MOSI juga, bagian dari kepentingan seniman untuk misalnya bisa mengadvokasikan nilai-nilai yang sesuai dengan misalnya progresivitas dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir, inilah yang pada akhirnya menjadi penyeimbang dari narasi-narasi konservatif yang sudah terlalu masif di dalam negara-negara konservatif ini yang pada akhirnya membuat orang-orang progresif jadi merasa sendirian. Pada akhirnya inilah yang menjadi kepentingan seniman untuk misalnya satu, ingin bisa berbebas berkarya, tapi yang kedua ingin mengadvokasikan nilai-nilai tersebut atas penjelasan tersebut, Bangga. Terima kasih, saya undang pembicara pertama dari tim kontra. Halo, apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke. Akan membawakan banyak contoh, tapi tidak bermaksud untuk mengeneralisasi ataupun merupakan pandangan dari diri saya sendiri. Sepenuhnya hanya untuk kepentingan debat. Interupsi bisa langsung unmute aja, menerima satu interupsi. Kesalahan terbesar yang dibuat oleh proposisi adalah satu, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah memaksa orang-orang konservatif untuk bisa memahami seni mereka, dan bagaimana pada akhirnya mereka melakukan penggambaran dunia yang cukup egoistik dan sangat simplistik. Saya rasa mereka terlalu mengagung-agungkan kebebasan, padahal sebenarnya seniman tidak pernah
bisa berkarya sebebas itu. Kita terkekang oleh aturan pemerintah dan dan banyaknya regulasi-regulasi yang membatasi kamu, misal dari platform ataupun dari pemerintah kamu sendiri yang akan ya mungkin melakukan boykot dan sebagainya. Itulah alasan kenapa sebenarnya ketika mereka mengejar kebebasan bagi seniman itu tidak akan ada habisnya dan itu merupakan hal yang sangat tidak pasti. Lalu dua, saya rasa justru ketika mereka bilang mereka tidak akan memaksa, mereka menjustifikasi bahwa gerakan progresif ataupun nilai-nilai progresif hanya akan berjalan di tempat. Karena pada akhirnya mereka tidak akan mencoba untuk bisa pada akhirnya uh, menggayat masyarakat-masyarakat konservatif untuk bisa menerima keberadaan gerakan progresif, justru mereka hanya akan bermain aman bahwa oh kita hanya akan dengan yang sesama kita saja yang bisa menerima kita saja yang mungkin bisa menerima nilai-nilai progresif tersebut. Ini menjelaskan bahwa secara dampak mereka itu akan berhenti di spektrum mereka saja yang membuat pada akhirnya di penimbangan manapun satu secara kuantitas mereka sudah kalah. Tapi saya akan jelaskan beberapa hal. Ada beberapa setup di sini. Satu, mereka itu melupakan bahwa sebenarnya mereka itu berkarya di negara konservatif, yang berarti wilayah di mana bahkan pemerintahnya itu sangat bias atau memiliki sensor yang sangat ketat ataupun masyarakat-masyarakat yang masih sangat awam dengan nilai-nilai progresif. Walaupun ada orang-orang yang progresif, mereka adalah orang-orang yang berada di bawah tekanan dari pemerintah itu sendiri. Karena padahal itu adalah hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwa kita tunduk terhadap pemerintah yang mengatur regulasi, mengatur kebebasan kita itu sendiri. Ini membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat progresif walaupun ada, mereka akan sangat mungkin sekali untuk tidak mau melakukan apa-apa karena pada akhirnya mereka akan bisa dikriminalisasi dan sebagainya. Kita bisa lihat contohnya ini tidak menyinggung siapapun. Contohnya bagaimana Prabowo itu menyatakan secara langsung di dalam peraturannya bahwa LGBT adalah ancaman non-militer di negara Indonesia. Dan kita sebagai ya masyarakatnya, walaupun kita progresif, kita tidak bisa melakukan apa-apa kecuali pada akhirnya kita berhasil membuat Prabowo yang konservatif itu bisa menerima nilai progresif LGBT sebagai hal yang merupakan sebuah kebebasan kemanusiaan. Ini menjelaskan bahwa untuk menghadirkan perubahan sosial, kebebasan dari seniman itu sendiri itu membutuhkan kekuasaan ataupun membutuhkan aktor-aktor politik dari negara konservatif itu sendiri. Dan itu tidak pernah dijelaskan di sisi proposisi bagaimana mereka akan bisa mencapai hal tersebut. Karena mereka sudah mendinai dari awal. Kalaupun mereka mau bawa, pada akhirnya stance mereka akan berubah. Lalu dua, saya rasa pada akhirnya pilihan-pilihan seni yang akan dibawa itu cukup menentang norma-norma yang ada di dalam masyarakat konservatif, terutama masyarakat konservatif yang masih menganggap budaya ataupun agama sebagai satu-satunya hal yang bisa mereka normalisasikan dan sebagainya. Ini membuat pada akhirnya sangat sulit sekali untuk bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat-masyarakat konservatif itu sendiri. Dan ini yang menjelaskan kenapa secara logis mereka akan bertindak secara langsung ataupun melakukan backlash besar-besaran terhadap apa yang dilakukan oleh sisi proposisi. Karena proposisi itu akan secara terbuka, terang-terangan menyuarakan. Contohnya seperti Hindia yang langsung menunjukkan bagaimana dia sangat support sekali dengan LGBT dan kita bisa lihat bagaimana orang-orang masyarakat Indonesia seperti Aldi Taher contohnya langsung mengkritik dengan membawakan ayat Al-Quran dan sebagainya dan itu lebih mudah diterima karena mungkin orang-orang lebih peduli dengan oh di Al-Quran tidak boleh dibanding bagaimana sebenarnya itu kesempatan untuk orang-orang berekspresi dan sebagainya. Ini menjelaskan kenapa padahal di sisi mereka itu tidak akan mungkin terjadi perubahan sosial, kalaupun terjadi itu hanya di spektrum mereka masing-masing. Tapi bagaimana di sisi oposisi? Saya rasa di sisi oposisi nilai progresif itu akan menumpang pada budaya lokal yang sudah ada. Gerakan itu akan terlihat lebih ramah ataupun aman, sehingga anak-anak muda yang seperti mereka katakan ada orang-orang yang di sektor abu-abu itu akan bisa tetap mengonsumsi ataupun ya menyebarkannya tanpa takut ditangkap ataupun tanpa takut dikriminalisasi. Bagaimana kita memasukkan nilai-nilai progresif itu secara implisit, mungkin dengan tidak secara langsung tiba-tiba membuat ya lukisan yang penuh dengan ornamen-ornamen LGBT, tapi kita bisa buat itu dengan implisit bahwa uh, ada mungkin ada simbolisme dan sebagainya yang saya rasa itu bisa lebih diterima dan pada akhirnya nilai progresif kita akan tetap bisa berjalan. Jadi saya rasa ini membuktikan bahwa interest pertama bahwa mengekspresikan diri seniman itu tetap bisa akan terjadi di kami karena kami tidak menolak nilai progresif yang kami punya, tapi kita mengubah packagingnya dengan menyesuaikan masyarakat konservatif yang ada yang merupakan pasar yang terbesar yang kita punya. Dan ini yang dilupakan oleh proposisi. Mereka merupakan keuntungan pragmatis. Karena saya rasa untuk kamu bisa melanjutkan gerakan kamu, advokasi kamu butuh dorongan pragmatis supaya kamu bisa mempromosikan seni-seni kamu dan sebagainya. Dan ini tidak akan mereka bisa jelaskan. Oke, langsung saya jelaskan ke satu isu terbesar. Saya rasa
pada mereka, keselamatan para seniman ataupun sinergitas karir itu akan sangat terancam. Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi bagaimana dengan konsep negara konservatif itu. Ketika keselamatan itu tidak berhasil mereka jamin, maka disitulah gerakan advokasi mereka tidak lagi penting. Karena padahal tindakan satu seniman di sisi mereka yang merasa heroik, itu justru menutup pintu bagi ratusan seniman muda lainnya yang mungkin mau berkembang, mau ikut mengekspor nilai-nilai progresif dan sebagainya. Ini membuktikan kenapa pada akhirnya di mereka itu tidak akan bisa terjadi sama sekali. Kepastian dampak mereka nol. Dua, saya rasa pada akhirnya di sisi kami akan sangat mungkin terjadi perubahan nilai. Karena pada akhirnya kita akan berfokus pada keberhasilan substantif. Bagaimana kita bisa menjaga api perjuangan tetap menyala. Kita tidak bisa memaksakan seluruh masyarakat konservatif langsung bisa paham dengan apa yang kita sampaikan tentang bagaimana LGBT merupakan hak secara manusia yang harus diterima dan sebagainya. Kita harus pelan-pelan dengan media yang memang bisa mungkin mereka pahami ataupun yang bisa sesuai dengan mereka. Saya rasa mungkin kita dengan menghadirkan ya lagu yang tidak mungkin harus secara gamblang langsung menyebutkan LGBT, tapi kita bisa kemas menjadi mungkin cinta itu pada akhirnya itu adalah hal yang tidak bukan hanya terbatas dari ini dan sebagainya yang saya rasa banyak sekali penggambarannya. Jadi saya rasa di kami setidaknya pesan progresif itu tetap sampai ke otak masyarakat awam secara subliminal ataupun secara bawah sadar dengan kita memberikan mereka konsumsi secara terus-menerus, tapi tidak secara gampang memberitahu mereka bahwa ini nilai progresif, ini LGBT, tapi kita menyelipkan secara implisit sehingga pada akhirnya setidaknya mereka sudah punya pemahaman tersebut. Tapi sekalipun tidak bisa, saya rasa kami sudah membuktikan bahwa perubahan sosial itu simetris dan kami sudah memberikan pendekatan ataupun habituasi kepada masyarakat konservatif tentang adanya nilai-nilai progresif itu sendiri tanpa harus membuat mereka langsung menolak kami dan sebagainya. Jadi saya rasa ini membuktikan bahwa satu, bahkan masyarakat-masyarakat yang abu-abu sekalipun mereka punya kesempatan untuk mengeksplor karena pada akhirnya ini tidak hadir secara radikal yang langsung di-cancel orang masyarakat, mereka akan mau untuk coba untuk masuk karena pada akhirnya mereka tidak akan diberikan tekanan, dikriminalisasi dan sebagainya, dan ini menciptakan peluang untuk mengeksplorasi bagi masyarakat-masyarakat awam yang abu-abu. Ini menjelaskan bahwa di kasus manapun kami menang. Thank you. Terima kasih. Saya undang bicara kedua dari tim Pro. Tes, suara aku jelas? Jelas. Oke, tunggu. Saya tambah dulu. Untuk referensi POI, silahkan langsung lihat saja. Akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Momen ketika kalian bilang negara udah sekonservatif itu, artinya ini semakin menjustifikasi kasus kita. Kalau pada akhirnya ada banyak masyarakat-masyarakat yang progresif atau bahkan yang dipaksa untuk yang dipaksa untuk pada akhirnya mengambil budaya konservatif ini, yang akan semakin susah untuk bergerak atau bahkan hidup dan sebagainya. Ini menjadi penting karena saya katakan begini, kasus kita itu tidak perlu menjelaskan kalau semua nilai akan tiba-tiba berubah jadi progresif, karena kita tahu sendiri ini adalah negara konservatif. Makanya beban kita cukup untuk menjelaskan sebenarnya kenapa ini sesuai dengan kepentingan aktor dan kenapa masyarakat-masyarakat yang sedari awal itu sebenarnya yang nggak mau untuk menjadi konservatif itu bisa terlindungi atau bahkan bisa merasa tenang sekalipun. Masuk ke dalam titik pertentangan, mereka bilang kalau di sisi kita advokasi ini menjadi tidak penting karena pada akhirnya kita juga tidak akan bisa merubah nilai menjadi progresif. Saya katakan ini bukan debatnya. Kita tidak punya beban untuk menjelaskan kalau semuanya akan berhasil. Karena kalau misalnya kalian pertanyakan advokasi kita, maka kalian juga perlu jelaskan kenapa advokasi tanpa seni ini juga bisa berhasil di sisi kalian. Tapi buktinya kalian tidak pernah menjelaskan ini, makanya kasus kalian pun juga nggak bisa berjalan. Tapi B, yang penting di sini adalah kepentingan aktornya, yaitu seniman ini. Saya katakan, sekalipun advokasinya nggak berhasil, ini pun nggak apa-apa. Karena di sisi kita, seniman setidaknya akan merasa tenang, mereka merasa bahagia ketika mereka bisa membantu orang-orang yang emang mereka pada akhirnya, ya orang-orang aktor rentan yang setidaknya bisa hidup tenang. Dan ini yang penting di sini, dan ini yang penting dalam debat ini. Karena yang kita bahas adalah bukan mengenai seberapa berhasil advokasinya, tapi mengenai kepentingan aktor itu sendiri. Tapi juga gini, disclaimer, kita bukan tidak ingin mendapat dukungan dari masyarakat konservatif, tapi kita tidak bisa untuk mengubah mereka dari konservatif ke progresif, karena juga kita tidak pernah memaksakan hal ini. Tapi tiga, kasus mereka tentang seni akan membuat orang tiba-tiba memaksakan orang dan sebagainya, ini nggak bisa berjalan juri. Karena saya katakan, seni itu nggak radikal kok. Kita juga tidak pernah memaksakan orang untuk semuanya mengakses seni dan sebagainya. Tapi justru
kebalik kasus mereka, kalau misalnya nggak ada seni, maka di dunia mereka yang akan terjadi adalah demo-demo dan sebagainya. Justru demo-demo inilah, demo massal atau misalnya yang memicu kericuan dan sebagainya, yang akan selalu dibenci oleh masyarakat konservatif. Karena misalnya mereka mengganggu keamanan masyarakat, membuat jalanan macet dan sebagainya. Inilah yang kita tidak mau jadi satu-satunya solusi alternatif, karena demo itu dari stigmatisasi buruk sama masyarakat. Makanya satu-satunya jalan kalau kalian emang pengen advokasinya berjalan, ya dengan seni ini. Karena dengan seni, orang-orang bisa setidaknya bahagia ketika mereka melihat satu gambar tanpa perlu mengganggu keamanan mereka dan sebagainya. Penimbangannya seperti apa, Interupsi. Juri? Satu, nggak. Secara kepentingan aktor, di sisi kita sudah menjelaskan kalau setidaknya nggak berhasil pun, setidaknya kita berhasil buktikan kalau pada akhirnya seniman ini tetap juga bisa bahagia. Tapi dua, pun kalau tentang advokasi mau berhasil atau enggak, lebih akan mungkin berhasil di sisi kita. Karena kalian udah bilang sendiri ini negara konservatif, artinya kalau lewat demo makin susah diterima dong. Karena pada akhirnya demo itu harus kacau dan sebagainya atau masanya harus gede dulu. Sedangkan kalau seni, ini akan jauh lebih bagus karena ada keterikatan emosional dengan masyarakat. Seni itu bisa menghipnotis orang dan sebagainya. Masuk ke dalam ekstensi. Sebenarnya kenapa mengekspresikan nilai progresif secara bebas itu karena memenuhi kepentingan seniman. Saya rasa di negara konservatif ini artinya ada orang-orang yang sebenarnya dipaksa untuk menjadi konservatif karena misalnya ada budaya dari daerah dia dan sebagainya. Misalnya jadi korban patriarki selama bertahun-tahun nggak boleh keluar rumah dan cuma boleh masak aja dan lain sebagainya. Artinya apa, Juri? Saya katakan orang-orang seperti ini, masyarakat ini itu sebenarnya udah muak sama hal-hal ini. Karena misalnya ini membuang rasa kebahagiaan mereka. Contohnya, ada Interupsi. nilai konservatif ketika kamu harus jaga kampung sampai misalnya kamu nanti ya sampai kamu tua dan nggak boleh kerja merantau bentar nanti. Karena padahal kamu mampu dan mau jadi pekerja korporat di Jakarta. Makanya kita masuk ke kepentingan utama seniman di sini. Ada dua skenario di sini. A, seniman yang memegang prinsip moralitas secara mulia, artinya dia yang secara tulus memang berseni untuk bantu aktor rentan, makanya semakin banyak bantuan semakin bahagia dan berhasil jadi seniman. Satu, di sisi kita, ketika ada seni yang bebas ini membuat aktor rentan setidaknya berani untuk bersuara dan melaporkan jika pada akhirnya ada ketidakadilan yang terjadi. Karena gini, seni itu punya kemampuan untuk menghipnotis mereka dengan masuk ke dalam otak mereka sehingga terjadi keterikatan emosional dan keberanian bagi mereka untuk melawan. Karena seolah seni itu bertujuan untuk memvalidasi mereka, seolah berbicara ke depan muka mereka dan menenangkan mereka. Kenapa? Apa? Kata kamu kepuasan seniman itu terjadi ketika mereka bisa bantu orang-orang progresif. Tapi saya rasa ketika kamu nggak mau memaksa orang-orang konservatif untuk bisa menerima orang progresif, bagaimana akan terjadi aksesibilitas sampai perubahan Oke. peraturan Bantu dan yang kita sebagainya? maksud itu bukan memaksa orang-orang progresif untuk pada akhirnya memaksa orang-orang konservatif untuk menjadi progresif. Tapi bantu yang kita mau setidaknya membuat aktor rentan ini merasa tenang dan aman ketika ada di status quo. Mari kita lanjutkan argumen saya. Saya katakan justru pada akhirnya dengan adanya dengan adanya seni ini yang masuk ke dalam otak mereka, setidaknya ada rasa tenang, ada rasa percaya sama diri mereka kalau oh ini bukan salah mereka loh, ini emang nilainya aja yang toksik dan sebagainya. Artinya mereka akan punya insentif di sisi kita untuk melawan balik, melapor kepada pemerintah dan sebagainya misalnya. Dan ini sangat penting karena di dunia konservatif di sisi kalian mereka itu sudah merasa pasrah sedari awal, mereka nggak punya harapan hidup dan lain sebagainya, makanya mereka akan takut untuk bersuara. Tapi di sisi kita, penimbangannya, kalaupun nggak berani lapor, senilah yang secara eksklusif membuat mereka tenang untuk setidaknya tetap mau lanjutkan hidup, tetap mau tersenyum, dan inilah yang penting di sisi kita. Tapi dua, saya katakan seni menjadi satu-satunya jalan supaya orang-orang itu lebih jauh lebih bebas dan jauh lebih gampang untuk berekspresi, Juri. Karena gini, saya katakan lewat seni orang-orang akan ya tinggal misalnya curhat ke sosial media aja, posting suatu gambar itu langsung menenangkan hati dia. Atau bahkan sekedar lewat menggambar mereka bisa jadi tenang aja. Ya, mereka bisa menjadi tenang. Kalau di sisi kalian gak ada seniman yang ekspresiin hal ini sama sekali lewat seni, maka masyarakat terpaksa harus bersuara lewat apa? Di jalanan, lewat demo dan sebagainya. Masalahnya, demo ini tidak aksesibel karena misalnya butuh masa yang banyak atau butuh tenaga atau bahkan butuh keberanian untuk turun ke jalanan dan gak semua orang ngelakuin ini karena misalnya takut misalnya dipukul di tengah jalan dan lain sebagainya. Makanya di sisi kita seni menjadi eksklusif karena ketika misalnya ada seni, orang-orang aktor rentan ini yang sedari awal nggak perlu demo pun dia tetap bisa merasa tenang, tetap bisa pada akhirnya berkontribusi, ya merasa bahagia dan lain sebagainya karena misalnya bisa posting gambar dan sebagainya. Makanya kalaupun ada penolakan dari masyarakat ini nggak apa-apa, Juri. Setidaknya di sisi kita kepentingan aktor tetap tercapai kok. Seniman ini tetap merasa bahagia, bisa membuat aktor rentan tetap tenang meskipun nggak diterima sama masyarakat. Makanya kalaupun gagal, gak apa-apa karena dia udah perjuangin ini. Dan ini jauh lebih bagus daripada penyesalan seumur hidup. Karena kalau penyesalan, artinya ini membuat pikiran mereka, ya pikiran dia itu pada akhirnya, ya misalnya dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri, tidak akan bisa aktualisasi diri juga dan lain sebagainya. Tapi B, kita masuk ke kasus di mana seniman butuh penghasilan. Saya katakan ini akan sangat baik di sisi kita. Karena ketika dia melampirkan nilai progresif, artinya dia melawan nilai-nilai konservatif. Artinya ketika ada penolakan dari masyarakat, tetap akan ada karya-karyanya yang tersebar, Juri. Dan ini membuat viral semakin menjadi-jadi. Makanya di sisi kita tetap ada kok dunia global atau misalnya gerakan-gerakan sosial maju yang pada akhirnya sudah progresif, yang akan merekrut dia dan lain sebagainya.
Karena sedari awal dia sudah dilihat sebagai pahlawan yang ada di negara tersebut, berani melawan dan sebagainya. Makanya peluang dia untuk mendapatkan ekonomi yang jauh lebih bagus, kebutuhan finansial, ya keuntungan dan sebagainya, untuk direkrut di luar negeri dan sebagainya, itu menjadi lebih ya besar di sisi kita peluangnya. Pertimbangan apa? Satu, secara kepastian hasil kita berhasil buktikan. Kalaupun nggak berhasil juga advokasinya, tetap akan baik karena nggak ada penyesalan. Tapi dua, di sisi kita juga, ya ini akan membuat keuntungan lebih besar karena ada dari luar negeri dan sebagainya, Bangga. Terima kasih, saya undang bicara ketiga dari tim kontra. Hai, ya mungkin sedikit trigger warning kalau ada isu sensitif, tapi aku coba supaya nggak ada isu sensitif. Untuk preferensi POI, langsung unmute aja karena saya nggak akan buka kolom chat dan ya semoga saya bisa menerima POI. Pidato akan kumulai dalam 3, 2, 1. Aku nggak paham sama proposisi itu kayak gimana. Pengakuan mereka yang mengecilkan arti keberhasilan dan juga mengagungkan, oh kebahagiaan seniman pada dasarnya itu menunjukin keputusasaan argumen dari sisi mereka. Nilai progresif itu ada untuk membebaskan masyarakat melalui perubahan nyata, bukan pelampiasan ego pribadinya seniman itu aja. Dan jika seniman itu memang aktor rentan di negara konservatif, mendorong mereka untuk tampil terbuka itu sama aja dengan menyerahkannya ke dalam jurang represi. Artinya keberhasilan sejati itu diraih saat karya mereka dan juga senimannya itu bakal tetap aman sembari pesan progresifnya itu secara sadar mengubah masyarakat dari dalam. Tapi juri, case mereka terkait kelompok-kelompok minoritas, tapi aku bisa katakan justru di sisi mereka kelompok minoritas itu akan semakin terancam karena ya akan ada backlash besar dari kelompok mayoritas akibat karya konfrontatif tersebut. Perlindungan terbaik bagi minoritas adalah normalisasi nilai empati secara perlahan, bukan dengan kamu memicu perselisihan secara terbuka. Tapi juri, proposisi itu simpel. Mereka itu ingin menggambarkan dunia di mana mengekspresikan nilai progresif secara terbuka adalah tindakan heroik yang otomatis membawa perubahan. Tapi juri, mari kita lihat secara realistis di negara konservatif itu kayak gimana. Pendekatan konfrontatif secara terbuka di masyarakat konservatif tidak melahirkan dialog, tetapi itu melainkan penolakan instan ataupun kayak ya bahaya bagi seniman itu sendiri. Sebagai seniman progresif, tujuan utama kita itu bukan sekadar mendapat stempel, oh kamu itu pahlawan dan lain sebagainya, ataupun kayak memuaskan ego kamu sendiri, melainkan mencapai dampak perubahan sosial yang nyata dan juga secara berkelanjutan. Tapi juri, aku akan buktikan mengapa pada akhirnya strategis tersembunyi dan adaptif itu jauh lebih efektif dibanding konfrontasi terbuka yang destruktif. Mari kita main dahulu di kasus mereka. Dua sanggahan secara overall pada kasus mereka. Satu, mengapa klaim proposisi bahwa oh seni itu harus jujur tanpa kompromi dan lain sebagainya itu justru kontraproduktif bagi gerakan progresif itu sendiri. Proposisi itu mengklaim bahwa dengan mengekspresikan nilai progresif secara terbuka, masyarakat itu akan terbiasa dan mulai bisa diajak berdiskusi. Tapi aku rasa beberapa respon. A, di negara konservatif, norma sosial dan institusi kekuasaan itu sangat sensitif terhadap ancaman-ancaman nilai-nilai baru. Artinya, ekspresi konfrontatif itu nggak memicu diskusi, melainkan revitalisasi stigma. Artinya, karya seni yang kamu hasilkan akan langsung ditandai sebagai penistaan, akan langsung ditandai sebagai, oh ini akan perusak moral dan lain sebagainya. Tapi B, begitu label itu menempel, ruang diskusi itu langsung akan tertutup rapat. Artinya masyarakat itu nggak lagi ngelihat pesan di dalam karya kamu, melainkan hanya melihat itu sebuah ancaman. Tapi kedua, mengapa narasi keberanian di sisi proposisi itu memicu backlash ketimbang penerimaan? Aku rasa, even if kita menganggap penyampaian yang terselubung itu sebagai bentuk kompromi, aku rasa itu adalah bentuk kompromi yang sangat bagus di sisi kita. Dengan menyesuaikan metode penyampaian agar ya pesan yang kamu sampaikan kepada audiens kamu yang resisten itu bukanlah pengkhianatan nilai, melainkan aku rasa itu merupakan strategi komunikasi yang dapat dijustifikasi pada akhirnya. Tapi dua kontribusiku dalam debat kali ini. Satu, terkait efektivitas seni. Kedua, keberlanjutan karir dan juga ekosistem seni progresif itu sendiri. Satu, terkait efektivitas seni. Mari kita karakterisasi gimana psikologi masyarakat di
negara konservatif itu bekerja. Mereka itu punya jaring pertahanan emosional dan juga doktrin yang sangat kuat terhadap ide-ide progresif yang disajikan secara eksplisit. Artinya mereka udah ditanamkan sedari awal. Mengapa pada akhirnya pendekatan tidak terbuka di sisi kita itu akan jauh lebih efektif. Aku rasa dua layer. A, ketika seniman menggunakan kiasan ataupun metafora, karya tersebut itu nggak langsung memicu alarm penolakan dari ya negara manapun ataupun kelompok konservatif manapun, karena ya pesan progresif di sisi kita itu masuk secara halus, meresap ke alam bawah sadar dari penikmat-penikmat seni yang ada, dan ngebuat mereka itu mempertanyakan status quo tanpa merasa diserang. Tapi B, seni terbaik di negara yang terkekang bukan seni yang mendikte, melainkan seni yang memantik pertanyaan. Ketika kamu secara eksplisit menjejalkan dogma progresif, audiens konservatif itu akan menutup diri. Namun, jika pesan itu akan dikemas di dalam konteks kearifan lokal ataupun ya narasi-narasi kemanusiaan yang secara universal, aku rasa audiens sendiri itu akan menyimpulkan nilai progresif tersebut. Tapi argumen kedua terkait keberlanjutan karir dan juga ekosistem dari seni progresif itu sendiri. Aku rasa seni itu memerlukan panggung, seni itu memerlukan finansial, dan seni itu memerlukan akses terhadap audiens agar tetap hidup. Mengapa pendekatan proposisi itu menghancurkan masa depan gerakan progresif itu sendiri? Dua layar lagi. A, begitu seorang seniman di negara konservatif mengekspresikan nilai secara terbuka dan memicu kemarahan publik, dampaknya itu akan sangat besar dan juga mematikan. Pameran yang mereka buat itu bisa aja dibatalkan, karya-karya yang mereka buat itu bisa aja disita, akun-akun yang ada di sosial media mereka itu bisa aja diblokir. Seniman bahkan bahkan di penjara sekalipun, seniman yang di penjara ataupun dibungkam sepenuhnya, itu kehilangan kemampuan mereka untuk berkarya lagi di masa depan, dan ini mematikan perjuangan nilai-nilai progresif itu pada akhirnya. Tapi B, seniman itu nggak bekerja sendirian. Ada pemilik galeri, ada produser, ada sesama pekerja seni yang menggantungkan hidup pada ekosistem tersebut. Ketika kamu nekat secara terbuka, seringkali kamu menumbalkan orang-orang terdekat yang ikut terkena boikot ataupun represi dari aparat itu sendiri. Di dunia oposisi, aku rasa dengan bertahan hidup dan tetap relevan, seniman itu menjaga wadah dan panggung untuk membina generasi progresif berikutnya. Aku rasa trade off. Ya di dunia proposisi itu kayak gimana? Mereka itu pakai ya ekspresi instan aja, di mana ya udah seniman itu mendapatkan kepuasan moral karena ya kamu udah jujur, tetapi karyanya itu akan langsung disensor, akan langsung diboikot, dan senimannya itu akan tersingkir. Tapi di sisi kita, kita pakai strategi jangka panjang, di mana seniman itu ya udah tetap survive, menjaga panggungnya untuk tetap terbuka, dan menyusupkan ide-ide progresif secara ya terjustifikasi melalui seni bermakna, sehingga mereka mampu mengubah pola pikir dari masyarakat itu sendiri. Bangga. Ya, terima kasih. Saya persilakan bicara ketiga dari tim Pro. Halo, apakah aku terdengar? Jelas. Oke, untuk interupsi silahkan unmute saja. Dan ya ini isu yang sangat sensitif ya, jadi hanya untuk kepentingan debat. Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, dan 1. Kasus mereka half stance ketika mereka bilang tetap ngasih nilai-nilai progresif lewat lagu-lagu mereka, tetapi ya diselip-selipin aja. Saya rasa ya itu kasus kita dong. Kita juga ngasih nilai-nilai progresif di lagu-lagu kita. Terus bedanya apa? Terus kedua, kalaupun emang kamu mau kasih nilai-nilai progresif, anggaplah nggak half stance nih. Kalau kamu mau ngasih tetap nilai-nilai progresif yang di lagu-lagu kamu, tapi cuma selip-selipin doang. Satu, saya pertanyakan, efektivitasnya apa? Kalau orang-orang ini nggak bisa nangkap pada akhirnya maksud kamu itu bagaimana. Kedua, saya rasa resiko terhadap penangkapan atau sensoran di lagu-lagu kamu juga tetap eksis kan. Makanya ya udah, kalau kamu
Kalau kamu mau benefitnya penuh, ya udah sekalian aja langsung jor-jorin aja semua ide-ide kamu dalam satu lagu yang sama. Makanya kasus mereka half stance jadi benefitnya nggak bisa terbang seluruhnya. Jadi oke gini. Kita akan masuk kepada titik pertentangan yang pertama, mana yang memberi kebahagiaan. Juri, Anda adalah seniman. Dari awal di dunia seni, itu hampir nggak menguntungkan. Artinya kamu berada di dunia seni karena kamu mau dan kamu suka menyampaikan ide-ide kamu lewat seni. Terlepas apakah itu menguntungkan apa enggak. Ini likely. Kenapa? Karena ketika kamu hidup di dunia konservatif, misalnya orang tua kamu pasti udah ajarin kamu, nak jangan jadi seniman, nak seniman itu nggak menguntungkan dan lain. Tetapi kamu tetap memilih untuk menjadi seniman adalah bukti bahwa kamu nggak mengincar keuntungan dari awal. Inilah kasus yang pada akhirnya harus diperhatikan oleh sisi oposisi karena mereka harus menjawab ini. Kenapa pada akhirnya uang yang mereka maukan, dampak-dampak pragmatis yang mereka maukan itu lebih penting daripada keinginan seniman ini untuk pada akhirnya bisa berkarya. Nah, karakterisasi ini akan mengubah kita untuk menimbang titik pertentangan dalam debat ini. Sekarang kontra datang dengan mengatakan bahwa seniman akan lebih bahagia karena misalnya hidupnya lebih mudah, uangnya banyak, nggak dikecam, dan lain-lain. Respon, 1. Ayo sama-sama asumsikan bahwa di seniman ini pasti berhasil ketika tidak membuat seni progresif. Ini akan tetap buruk karena 1. Adanya ketidakbahagiaan yang eksis di sisi kontra karena ada beban moral yang berat. Ini eksis karena pembicara satu saya sudah bilang adanya rasa bersalah bahwa seniman ini telah membiarkan orang-orang yang HAM-nya dilanggar yang membuat pada akhirnya mereka ini tersiksa. Ini tidak pernah dibidas oleh sisi kontra. Mereka tidak pernah menjawab bagaimana pada akhirnya hidup seniman ini akan tenang-tenang aja. 2. Ini berdampak pada seluruh uang yang diterima seniman ini akan dianggap nggak berguna. Kenapa? Karena seniman ini akan menganggap uang ini haram karena telah mengorbankan orang-orang lain, orang-orang yang progresif dibiarin aja sama seniman ini. Dampaknya uangnya nggak akan dinikmati juga. 3. Ini berimplikasi pada uang yang diterima seniman ujung-ujungnya hanya digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya doang, nggak sampai digunakan untuk foya-foya. Ujung-ujungnya uang yang digunakan di kedua sisi itu simetris. Kualitas hidup seniman ini simetris karena ya seniman ini nggak mau gunakan uangnya itu berlebihan karena dia percaya itu haram. Maka deltanya adalah ketika uang yang dikeluarkan itu simetris, perbedaannya ada di kebebasan berekspresi dan rasa bersalah sang pelukis. Yang eksklusif hanya bisa dilindungi di sisi kita. Tapi sekarang tipping pointnya di mana? Di karakterisasi seniman yang lebih peduli sama kebebasan dia berseni dan kebebasan dari beban moral. Di dunia oposisi, nilai-nilai progresif nggak akan pernah berkembang. Karena 1, orang-orang progresif hanya bisa demo sebagai media advokasinya, dampaknya bentuk kepada perlindungan kepada orang-orang progresif ini nggak ada, dampaknya ya seperti tadi Ella dan Kaisa telah bilang. 2, kalau mereka mau disebarkan secara implisit, maka pertanyaannya gimana mekanismenya, gimana tiba-tiba orang peduli terhadap nilai-nilai progresif, dan ini pertanyaan yang masih sangat besar di dunia mereka. 3, justru secara implisit ini paling gak efektif, karena nilainya mudah sekali ditepis oleh narasi-narasi konservatif. Ini yang buat pada akhirnya nggak dapat atensi Bapak Ibu. Salah satu prasyarat penyebaran masif itu ada atensi yang hanya eksis di sisi kita. Makanya kasus mereka itu harus menjawab hal ini terlebih dahulu kalau mau emang penyebaran itu menjadi masif di dunia mereka. Sekarang komparasikan dengan dunia kami. 1, dengan atensi lebih banyak, empati lebih banyak. Karena ya ketika ada atensi, ada bentuk diskursus yang terjadi di media sosial misalnya. Orang-orang yang dari golongan progresif lebih mau untuk bersuara nih di komentar nih dan sejenisnya. Akan ada bentuk diskursus. Dan ini nggak akan terjadi di dunia mereka. Karena kalau bentuknya masih secara implisit, orang-orang masih takut untuk bersuara. Ini yang pada akhirnya proses transfer ilmu nggak akan terjadi di dunia mereka. Makanya bentuk penyebaran secara implisit adalah bentuk yang paling problematik. Kedua, bentuk diskursusnya setidaknya lebih masif karena seni itu dapat dinikmati oleh semua orang. Karena ya ketika seni, siapa sih yang nggak suka seni? 3, dampaknya gerakan sosial dapat lebih banyak bersuara, dampaknya kekuatannya masih bisa lebih besar dan sejenisnya. Makanya dalam matriks keberhasilan advokasi, mereka juga gagal. Karena semakin lama progresnya, maka semakin banyak korban yang harus dikorbankan dalam kasus mereka. Maka tipping point-nya adalah ketika seniman ini lebih peduli terhadap kebebasan dia untuk berbicara dan kemauan dia untuk mengubah suatu negara, ini adalah cara yang paling efektif dan cara yang harus dinilai oleh juri. Tapi kedua, walaupun mereka mengatakan bahwa pada akhirnya orang-orang konservatif itu nggak bisa diubah. 1, setidaknya Kalistas dari awal sudah membuktikan kalau beban kami memang bukan untuk membuktikan kalau seluruh orang konservatif itu akan berubah. Tapi yang kita mau lakukan adalah setidaknya
ada perubahan sedikit, ada perubahan walaupun sedikit, nggak harus semuanya. Makanya progresivitas itu akan terjalankan sehingga beban moral yang diterima oleh seniman ini nggak akan dirasakan seperti yang terjadi di dunia kontra. Makanya kebahagiaan di dunia kami akan jauh lebih eksis dibandingkan di kasus mereka. Mereka harus jawab ini. Sekarang ayo main di keamanan yang mereka takutkan di kasus keduanya. Tenang aja, ada check and balance dari masyarakat internasional. Ini membuat negara semakin nggak mau untuk ngebungkam, karena misalnya takut diberikan sanksi oleh PBB dan sejenisnya yang sangat melindungi HAM. Ada juga Amerika yang menandatangani perjanjian HAM dan sejenisnya. Artinya adalah tetap ada check and balance dari negara-negara lain kalau seandainya kamu memang dibunuh atau ditangkap. Kedua, seandainya pembungkaman terjadi, karena pembungkaman itu terjadi, kan media sosial di status quo itu dimiliki oleh swasta ya. Instagram, Facebook, Spotify dimiliki oleh swasta. Makanya kamu tetap bisa lihat advokasi LGBT di Instagram walaupun Indonesia ngelarang LGBT. Kamu tetap bisa dengerin lagunya Lil Nas walaupun Indonesia misalnya ngelarang LGBT dan seterusnya. Artinya apa? Pembungkaman yang terjadi itu tidak sampai di batas media sosial di mana tempat publikasi karya tersebut. Artinya kamu tetap bisa mempublikasikan karya kamu sehingga kasus-kasus kami bisa tetap berjalan. Tiga, akan ada perlindungan dari gerakan-gerakan sosial yang misalnya misalnya mau membantu seniman ini karena ini sebagai bahan bakar bagi sang gerakan sosial ini. Artinya adalah keamanan akan tetap aman karena kamu mendapatkan berbagai lapisan proteksi dari lingkungan masyarakat, spektrum-spektrum masyarakat yang progresif dan sejenisnya. Maka pada akhirnya keamanan akan tetap eksis dan kamu tetap bisa mengadvokasikan seni-seni kamu walaupun misalnya suatu negara melarang kamu karena platform-platform yang digunakan itu platform yang bukan di platform yang digunakan negara nggak punya kemampuan untuk ngeblokir sepenuhnya platform tersebut. Maka atas titik pertentangan tersebut menang Bangga. Terima kasih. Saya undang bicara ketiga dari tim kontra. Oke, apakah terdengar dengan jelas, Kak? Terdengar dengan jelas. 3, 2, 1. Mereka sangat dismisif dan juga tidak membaca maksudnya dengan baik. Titik utama dalam debat ini adalah Dewan ingin memilih tetap menampilkan karya seni Anda secara terbuka atau tertutup. Ketika mereka menarasikan bahwa, oh, ada kebahagiaan seni, kami balik. Kebahagiaan tanpa ada aksesibilitas, tidak punya wadah, tidak punya uang, tidak punya voters base, tidak punya tidak ada dukungan dari masyarakat, maka Anda pun tidak akan pernah bahagia. Sekalipun Anda bahagia, pengorbanannya adalah satu, Anda akan melihat kelompok rentan Anda didiskriminasi, direpresi dan juga distigmatisasi oleh kelompok mayoritas. Masalahnya adalah Anda kelompok minoritas. Makanya tidak bisa tiba-tiba performatif aku dukung LGBTQ, tidak seperti itu. Makanya untuk dapatkan penerimaan adalah gerakan mikrofeminisme dulu. Kenapa tidak apa-apa, kalaupun lama, tapi ini adalah mekanisme yang efektif atas dua alasan. Pertama, karena kami menginginkan, kami meminimalisir resiko yang akan kami dapatkan. Kalau apa sih resikonya? Satu, kamu akan di-cancel kultur habis-habisan oleh masyarakat. Kedua, kamu bakal dikeluarkan dari kelompok minoritas kamu karena kamu membahayakan mereka, menumbalkan demi egoistik mereka sendiri. Ketiga, kamu akan direpresif oleh pemerintah itu sendiri. Keempat, alternatif mekanisme yang dibawakan oleh Darrell tidak menyentuh beban mosi. Maka kami mempertanyakan kenapa nasib dari seniman akan sejahtera di sisinya. Oh, pro tidak menjawab ini, maka interest mereka jatuh. Apa yang kami jelaskan? Ada 2 poin kristalisasi di sini. 3 hal. Pertama, kami rasa kontrol atas kebebasan, tekanan, ada konsekuensi logis jika kamu menjadi buah profesional, menjadi profesi yang sangat sensasional dan juga sangat sensasional yang ada di tengah masyarakat. Ketika mereka menginginkan advokasi bahkan lebih baik di sisi kami, karena kami ingin secara tertutup, implisit dan juga pelan-pelan supaya Gen Z melirik bahwa kami punya demand masyarakat, kami memenuhi demand mereka. Kedua, kami pun akan dapatkan dukungan dari mereka karena ada supply ekonomis yang kami dapatkan. Insentif pragmatis inilah yang tidak eksklusif di sisi mereka. Bagaimana kami menimbang tentang kreativitas mereka? Kreativitas mereka akan mati semati-matinya karena kreativitas kamu itu akan karena lukisan kamu akan berisi bukan terkait kebebasan diri, tapi
tapi seni kamu akan berisi tentang hal emosi negatif, lagu Bird of Feather, ataupun lagu-lagu yang menceritakan tentang penderitaan kamu. Pahami bahwa tindakan seniman dalam mengekspresikan itu time sensitivity, berdasarkan waktu dan bagaimana perasaan diri kamu. Maka pun penerimaannya akan sangat negatif. Kamu akan diboykot habis-habisan, tidak akan ada penerimaan. Kedua, sosial Baik, media pun tidak pasti. Bukti bahwa ada memifikasi dalam bentuk sosial media, pemerintah memboikot orang-orang tersebut dan juga mengauditnya itu mengaudit memifikasi tersebut ke ranah hukum. Maka seniman di sisi POI. Anda akan punya keterbatasan. Boleh, Darel? Saya rasa cara seniman untuk mengekspresikan seninya itu macam-macam, nggak harus bentuk negatif ya. Karena kita nggak bisa generalisasi. Artinya kalau alasan utamanya karena emosinya negatif, salah dong. Nggak bisa generalisasi. Nggak usah deh. Kayaknya kami rasa beban tentang itu bukan beban emosi ini. Saya hanya membawakan contoh kenapa untuk penyampaian seninya pun sangat sulit untuk diterima. Yang ketiga, ketika mereka menarasikan bahwa di sisi kami tidak akan pernah progresif, ini salah besar. Karena tipping point adalah secara terbuka atau tertutup. Nilai progresif di sisi kami hanya berbeda kemasan saja. Misalnya, kami ketika ingin menarasikan LGBTQ, kesetaraan gender, untuk apa ya, kesetaraan gender, kami bukan narasi bahwa oh laki-laki bahwa mencintai laki-laki. Itu sangat radikal. Tapi kami jelaskan adalah love is love. Cinta adalah cinta. Dalam cinta adalah cinta. Bentuk media-media inilah yang lebih mudah, narasinya yang lebih mudah diterima oleh masyarakat sehingga cancel culture tidak terjadi. Bagaimana kristalisasinya? Dua hal. Pertama, di sisi Anda akan ada tercipta perpecahan dan juga konflik diskursus antara kelompok minoritas dan juga kelompok mayoritas. Artinya akan ada represi. Satu, Anda tidak akan mendapatkan dukungan masif dari kelompok Anda sendiri karena Anda dianggap membunuh identitas kelompok Anda sendiri. Kedua, Anda akan ditolak mentah-mentah oleh rumah prosedur, rumah industri film. Yang ketiga, genre Anda pun tidak akan pernah diamini oleh rumah produksi yang ada di status quo. Karena ide Anda sangat terbuka, sangat terbuka, penerimaannya pun tidak ada pembuktian di sisi mereka. Ketiga, ketika penerimaan jadi analisis utama, tidak pernah ada penjelasan di sisi mereka, kenapa masyarakat akan sangat humble dan juga sangat menerima ketika yang Anda tawarkan itu kontradiksi atau beririsan dengan norma sosial yang dipercayai oleh masyarakat. Tidak ada penjelasan, penerimaan pun tidak ada pembuktian di sisi mereka. Justru kenapa mekanisme kami ada cara yang paling aman untuk melindungi kelompok rentan dari represi sistemik yang telah dijelaskan oleh Galeh. Dua hal. Satu, setidaknya kami bisa survive, kami bisa bertahan secara tahap demi tahap, blueprint, pelan-pelan tapi pasti outputnya mereka instan tapi tidak pasti. Apa yang terjadi pada ketidakpastian hasil? Hasil di sisi mereka hanya kebahagiaan yang semu karena kebahagiaan semu. Yang kedua, Anda tidak akan pernah benar-benar valid bahagia karena ketika Anda bahagia, Anda melihat kelompok Anda diskriminasi. Yang kedua, Anda akan kehilangan proses aktualisasi diri. Makanya, aksesibilitas inilah yang menjadi prasyarat analisis kenapa aktualisasi diri, kebebasan, kebahagiaan itu akan bisa berjalan tapi tidak dijelaskan. Kenapa di sisi mereka tetap punya aksesibilitas. Adalah bahwa let matter. Namun bagaimana penimbangannya? Kenapa akan ada di kami? Dua poin penimbangan. Satu terkait signifikasi dampak. Satu, setidaknya kami aman dari represi sistemik. Yang kedua, kami tetap akan mendapatkan pengakuan. Inilah yang diinginkan oleh seniman progresif di daerah konservatif. Yang ketiga, setidaknya signifikasi dampak kami sangatlah baik. Kami bisa ciptain butterfly effect, penerimaan, ada viralitas dan peningkatan algoritma sehingga yang terjadi adalah kami bisa monetisasi penghasilan tersebut untuk terus untuk menghasilkan banyak sekali karya seni yang diterima oleh masyarakat secara luas tanpa tersegmentasi oleh apapun karena kami ingin seninya adalah inklusif. Ketiga, namun ketiga, karena kepastian hasil, kebahagiaan ada di sisi kami, di sisi mereka kebahagiaannya sangatlah tereduksi dan juga mekanisme sangat destruktif. Ada semangat itu kami bangga, menang. Ya, terima kasih pada pembicara ketiga dari tim kontra. Saya undang pembicara penutup dari tim kontra. Hai, bentar set timer.
Oke. 3, 2, 1. Aku bagi reply-ku jadi 4 bagian. Satu, apa yang terjadi dalam debat ini. Dua, matriks penilaian debat ini. Ketiga, kontribusi pro dan kontra. Dan keempat, kenapa kontra jauh diuntungkan dan layak menang. Aku rasa satu, apa yang terjadi dalam debat ini? Debatnya ini tuh dasarnya clash-nya itu satu pertanyaan paling fundamental bagi seorang seniman progresif. Apakah keberhasilan perjuangan seni itu diukur dari seberapa vokal dan terbukanya kita menantang dogma itu, ataukah dari seberapa efektif dan berkelanjutannya pesan progresif itu akan dapat menembus masyarakat tanpa dihancurkan oleh represi? Aku rasa pro mereka mengagungkan kejujuran ekspresi secara konfrontatif, seolah-olah masyarakat konservatif yang tertutup akan serta-merta berdiskusi hanya karena seorang seniman itu berteriak secara terbuka. Tapi di sisi kita, sejak awal, kita bawa debat ini ke dalam realitas sosiologis yang realistis. Kami membuktikan kepada Anda bahwa ekspresi terbuka secara eksplisit di negara konservatif itu akan justru memicu backlash dan pemusnahan wadah seni itu sendiri. Makanya kita ada pakai metafora untuk itu. Tapi kedua, apa aja matriks penilaian dalam debat ini? Aku rasa dua hal. Satu, matriks perubahan sosial, pendekatan mana yang benar-benar berhasil mengubah cara pandang masyarakat konservatif secara jangka panjang, bukan sekedar memicu amarah sementara aja. Tapi B, matriks keberlanjutan dan keamanan, pihak mana yang berhasil menjaga agar kekuatan gerakan progresif dan panggung seniman itu tetap menyala dan gak dibungkam permanen oleh otoritas konservatif. Tapi ketiga, kontribusi pro dan kontra itu seperti apa? Kita masuk ke pro dulu. Mereka berargumen kalau misalnya seniman itu harus jujur pada nilainya, ekspresinya itu harus terbuka dan lain sebagainya. Dan iya, mereka mau adanya diskusi publik itu sendiri ataupun kompromi adalah bentuk ketakutan. Tapi kelemahan di sisi mereka, satu, mereka membayangkan negara konservatif seperti masyarakat liberal di mana kritik terbuka disambut dengan dialog. Tapi aku rasa di negara konservatif ekspresi terbuka itu akan langsung diberi stempel, oh ini akan merupakan penistaan, ya penyimpangan dan lain sebagainya, sehingga ini akan menutup rapat pintu diskusi atau bahkan ya sebelum dimulai itu sendiri. Tapi kedua, ketika senimannya dipenjara, karyanya dilarang dan galeri panggungnya ditutup total, tim proposisi ini sama sekali nggak memiliki jawaban gimana pada akhirnya pesan progresif itu akan terus diperjuangkan pada akhirnya. Tapi B, kontra, kita itu ngebuktiin fakta bahwa seni terbaik di negara yang terkekang adalah seni yang menggunakan metafora dan menyusupkan nilai-nilai progresif secara halus. Kami ngebuktiin kepada Anda bahwa dengan tidak bertindak frontal secara ya terbuka, seniman itu bakal tetap aman, karir dan panggungnya itu akan terlindungi, dan yang terpenting pesan progresifnya itu benar-benar meresap ke alam bawah sadar masyarakat tanpa memicu alarm pertahanan doktrinal mereka, karena ya mereka ya sangat mengidolakan seniman tersebut. Tapi terakhir, kenapa tim kontra itu jauh lebih diuntungkan dan layak menang? Tiga alasan utama. Satu, kami memenangkan matriks perubahan sosial yang nyata. Pihak proposisi itu menawarkan uh, yang kamu langsung hancur di hari pertamamu untuk bertindak. Seniman yang dipuji di lingkarannya sendiri tetapi dibenci dan dibuang oleh masyarakat secara luas. Tapi di sisi kita tuh menawarin karya-karya yang bernuansa lebih halus, yang bertahan puluhan tahun, terus diapresiasi oleh masyarakat dan perlahan mengikis cara pandang masyarakat konservatif. Tapi kedua, terkait analisis trade-off, menjadi progresif itu bukan berarti menjadi neka. Kian proposisi itu mengorbankan keselamatan seniman, ekosistem kerja seni, dan juga lain sebagainya. Sedangkan kami menjaga panggung itu akan tetap hidup dari generasi progresif berikutnya. Tapi terakhir, definisi dari keberanian yang lebih tinggi itu ada di sisi kita. Karena keberanian sejati seorang seniman di negara konservatif bukan kamu berteriak lantang lalu dibungkam selamanya, melainkan kecerdasan untuk tetap bertahan hidup, tetap berkarya, dan terus memperjuangkan nilai-nilai progresif yang kamu mau perjuangkan di tengah himpitan represi itu sendiri. Oleh karena itu, terima kasih. Terima kasih, saya bicara penutup dari tim Pro. Um, Speech akan aku mulai dalam 3, 2,
Satu, saya akan menjabarkan 4 alasan besar kenapa oposisi harus keluar dari perdebatan kali ini. Pertama, mereka tidak pernah menjelaskan apa matriks penerimaan di sisi mereka di saat kami sudah menjelaskan bahwa ada diskursus secara publik karena ada kontradiksi nilai yang pada akhirnya menciptakan diskursus. Makanya ini yang menjadi pertanyaan, kenapa mekanisasi mereka bisa menyentuh aktor-aktor minoritas yang sebenarnya mereka juga ingin bela dan kami juga ingin bela. Tapi yang kedua, tidak pernah ada mekanisasi bagaimana cara misalnya menyembunyikan nilai-nilai progresif di dalam karya-karya seni seperti yang digambarkan oleh oposisi. Sehingga sampai saat ini kami masih mempertanyakan sebenarnya apa yang akan mereka dukung dan bentuknya akan bagaimana. Tapi yang ketiga, tidak pernah ada penjelasan bagaimana di sisi mereka bisa memperjuangkan masyarakat minoritas jika sifatnya hanya pendekatan secara implisit. Berarti di sisi mereka menyamaratakan cara pemahaman orang-orang dan cara pemahaman orang-orang di negara-negara konservatif di saat mereka ingin mengadvokasikan nilai-nilai yang progresif itu sendiri. Tapi yang terakhir, inilah yang membuktikan bahwa pendirian mereka itu setengah-setengah juri. Ini sangat problematik karena berarti kasus mereka sama dengan kasus sisi kami, berarti seluruh respon oposisi cukup untuk meruntuhkan kasus mereka sendiri. Tapi 2 titik pertentangan yang terjadi di sini. Pertama, membicarakan mengenai kebahagiaan seniman. Oposisi datang membawakan argumen bahwa hidup seniman akan jauh lebih tenang di sisi mereka karena lebih aman dari pembungkaman, penjara, dan lain sebagainya. Tapi kami katakan bahwa matriks kebahagiaan seorang seniman progresif bukan hanya ketika mereka bisa menghasilkan seni atau bagaimana ketika mereka hanya bisa mempublikasikan seni, tapi ketika mereka bisa menghasilkan karya seni yang sesuai dengan nilai yang mereka anut, atau juga saat mereka bisa mengangkat isu-isu progresif sesuai dengan nilai yang mereka anut. Kami sudah gambarkan bahwa hanya sisi kamilah yang akan memberikan kebebasan pada akhirnya kepada seniman-seniman ini tanpa harus merasa dipaksa untuk mendorong nilai-nilai yang tidak mereka anut atau yang tidak sejalan dengan mereka atau konservatif. Apakah ada bentuk kebahagiaan dari pembatasan ini? Saya rasa tidak. Makanya kebahagiaan hanya eksklusif di sisi kami. Oposisi jahat karena mereka menyamaratakan tingkat pemahaman orang-orang atas karya seni mereka. Di saat mereka akan membentuk karya seni tapi menyelip-nyelipkan narasi progresif, ini juga akan menjadi sorotan pada akhirnya. Maka pembungkaman dan juga pensensoran itu juga akan terjadi di sisi mereka. Makanya penimbangannya sederhana juri. Secara kebebasan, sisi kamilah adalah sisi kami yang eksklusif, sisi kami yang menjelaskan secara eksklusif bagaimana satu, seniman bebas menghasilkan karya mereka, tapi yang kedua, seniman bisa mengadvokasikan nilai yang sesuai dengan diri mereka sendiri. Tapi yang terakhir, seniman bisa mensupport masyarakat minoritas secara eksplisit tanpa harus misalnya diselip-selipin aja. Tapi titik pertentangan kedua mengenai advokasi. Oposisi datang dan menjelaskan bahwa seni jangan terang-terangan, jangan sefrontal itu cukup diselip-selipkan aja. Tapi saya rasa bentuk-bentuk advokasi yang ada di oposisi itu menjadi sangat abu-abu karena mereka hanya mau menyelip-nyelipkan kalimat-kalimat atau bagaimana isu-isu progresif secara implisit itu sendiri. Inilah yang memunculkan tanda tanya besar mengenai efektivitas dari karya seni yang mereka buat. Mereka bilang akan jangka panjang dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini kami tidak mengerti bagaimana cara mereka bisa memahami suatu narasi yang diselip-selipkan dan lain sebagainya. Makanya kasus mereka jadi tidak penting ketika bahkan mereka tidak pernah menjelaskan emangnya kalau tidak seterang-terangan pesannya bisa tersampaikan, kalau tidak dimengerti dan lainnya. Tapi yang kedua, kasus mereka tentang penerimaan masyarakat itu jujur jadi abu-abu. Kenapa bisa pada akhirnya ada diskursus di saat pesannya tidak tersampaikan atau bagaimana tidak ada misalnya kontradiksi nilai yang menimbulkan viralitas dan lain sebagainya. Tapi yang terakhir, makanya komparasinya juri. Mari kita bermain di kasus kami. Daripada misalnya kamu setengah-setengah aja seperti yang ada di sisi oposisi, mending kamu langsung frontal untuk menyebarluaskan pesan-pesan progresif sebagai bentuk advokasi yang sudah diaminkan oleh kedua sisi, yaitu sama-sama ingin membantu masyarakat-masyarakat minoritas ini. Makanya dari segi kepastian hasil, di sisi kamilah yang bisa memenangkan karena satu, kami advokasi secara terang-terangan dan membentuk diskursus secara publik, tapi yang kedua kami tidak memaksa misalnya orang-orang konservatif harus berubah menjadi progresif. Makanya atas penjelasan tersebut bangga. Oke, terima kasih sudah pembicara penutup dari tim pro. Debatnya sudah selesai, teman-teman. Terima kasih sudah berusaha berdebat dengan baik. Karena ini merupakan ronde tertutup ya, maka tidak akan ada pencurian. Teman-teman silahkan untuk melanjutkan beristirahat. Kemudian sebelum memulai ke ronde 3 selanjutnya. Terima kasih, selamat beristirahat. Good luck untuk ronde selanjutnya. Thank you, Kak. Thank you Thank you, all. Kak. Thank you.